Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat tarawih. Ya. Oke, ya. Yang pertama itu kita akan bahas tentang ya pengertian dan ketentuan dari sholat tarawih itu sendiri. Ya, kita udah sholat setiap bulan Ramadan, tapi kita nggak tahu nih apa sih sholat tarawih. Coba ada yang tahu? Nggak ada kan? Ya kan. Nah, kita akan bahas itu. Kemudian bagaimana cara sholat tarawih yang benar dan baik itu seperti apa? Ya, lalu yang terakhir adalah manfaat dari sholat tarawih itu sendiri. Ya. Bagaimana caranya, ketentuan dan manfaatnya? Nah, kita simak ya tutorial sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan salah satu sholat sunnah qiyamul lail yang dilaksanakan khusus di bulan Ramadan. Sholat tarawih juga termasuk sholat sunnah muakkad. Artinya, sholat sunnah yang wajib untuk kita kerjakan. Selain sholat yang wajib untuk dikerjakan, ternyata sholat tarawih juga banyak sekali manfaatnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama bidambi. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, artinya mengerjakan sholat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang sudah berlalu. Mengenai keutamaan sholat tarawih telah dijelaskan dalam kitab Rusyah tahun Hijriyah karya Kiai Haji Syamsul Abu Haris, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Majalengka. Kitab ini bersumber dari beberapa kitab seperti kitab Durratun Nasihin, kitab Mukhtarul Hadis, kitab I'anatul Talibin, kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, kitab Su'bul Iman, kitab Qisatul Anbiya wal Mursalin, kitab Riyadul Badi'ah, kitab Ada Diri fi Qisatil Mi'raj, dan kitab Kasyifatus Saja. Dalam bab bulan Ramadan menjelaskan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan sholat tarawih yang berdasarkan tanggal dan malam di dalam bulan Ramadan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya mengenai keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskannya. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di setiap malam Ramadan, maka akan mendapatkan pahala dan keutamaan sebagai berikut. Jika kita mengerjakan sholat tarawih pada malam pertama, kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Yakhruju minad dunya kayaumi waladhu ummuh. Akan keluar dari alam dunia, artinya ketika kita meninggal, itu akan bersih dari dosa, seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Kemudian, jika kita mengerjakan sholat tarawih
pada malam kedua, kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Yaghfirullah lahu wa li abaihi in kana mu'minain. Allah akan mengampuni segala dosanya bersama ayah ibunya jika keduanya tergolong kaum mukmin. Kemudian, jika kita mengerjakan sholat tarawih pada malam ketiga, kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Yunadil malaku min tahtil arsy ista'nifi amala ghafarallah ma taqaddama min dambi. Para malaikat mengumumkan di bawah arasy, segera beramal, sesungguhnya Allah akan mengampuni dari segala dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian, jika kita mengerjakan sholat tarawih pada malam keempat, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Lahu minal azri mislu qiraati Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Akan mendapatkan pahala seperti membaca kitab Allah yang 4, yakni kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Kemudian, jika kita mengerjakan sholat tarawih pada malam kelima, kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. A'tallahu misla man shalla fil masjidil haram wal masjidil madinah wal masjidil aqsa. Allah akan memberikan pahala seperti manusia yang salat di Masjid Al-Haram, Masjid Madinah, dan Masjid Al-Aqsa. Jika kita mengerjakan sholat tarawih pada malam ke-6, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. A'tallah sawaba man tawfa fil baiti ma'mur yaghfiru lahu kullu hajarim wa madar. Allah akan memberikan kemuliaan seperti malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur sampai seluruh batu dan pohon meminta ampunan untuk kita semua. Kemudian, jika kita mengerjakan sholat tarawih pada malam ke-7, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Faka'annama adraka Musa alaihi salam wa nasarahu ala Fir'aun wa Haman. Kita seperti ditemukan dengan Nabi Musa alaihi salam dan ikut membantu dalam perang melawan Fir'aun dan Haman. Kemudian, jika kita mengerjakan sholat tarawih pada malam ke-8, kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. A'tallahu ta'ala ma a'ta Ibrahim alaihi salam. Allah akan memberikan pahala seperti
yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jika kita mengerjakan sholat tarawih pada malam ke-9, kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faka'annama abadallah ibadatan Nabi alaihi sallallahu wasallam. Maka kita seperti manusia yang sudah beribadah seperti ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengerjakan sholat tarawih pada malam ke-10, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarzuqullah ta'ala khairan dunya wal akhirah. Maka Allah akan memberikan rizki untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian, jika kita mengerjakan sholat tarawih pada malam ke-11, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju minad dunya kayaumi wulida min batni ummi. Akan keluar dari dunia, artinya meninggal, seperti baru dilahirkan dari perut ibunya, yakni tidak memiliki dosa. Jika kita mengerjakan sholat tarawih pada malam ke-12, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a yaumul qiyamah wa wujuhu kal qamari laylatal badri. Akan datang nanti di hari kiamat kita dengan wajah seperti bulan purnama. Kemudian jika kita mengerjakan sholat tarawih pada malam ke-13, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a yaumul qiyamah aminan min kulli su'in. Maka akan datang di hari kiamat dengan keadaan aman dari segala kesusahan. Kemudian jika kita mengerjakan sholat tarawih pada malam ke-14, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'atil malaikatu yashhaduna lahu annahu qad shalla tarawih fala yuhasibuhullah yaumal qiyamah. Para malaikat akan menjadi saksi untuk kita semua bahwa kita sudah melaksanakan sholat tarawih, maka Allah tidak akan menghisab kepada kita nanti di hari kiamat. Kemudian jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-15, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusolli alaihi malaikatu wa hamlahul arsy wal kursi. Para malaikat dan yang mengangkat arasy dan kursi akan mendoakan kita semua. Kemudian jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-16,
maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Kataballahu bara'atan najati minan nar wa barakata dukhuli fil jannah. Allah akan mencatat untuk kita semua terbebas atau diselamatkan dari api neraka dan bebas untuk masuk surganya. Kemudian jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-17, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Yu'to misla sawabil anbiya. Maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya para nabi. Kemudian jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-18, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadi malaku ya Abdullah, innallaha qad radiya anka wa an walidaika. Maka malaikat memanggil, hai hamba Allah, sesungguhnya Allah sudah meridhoi dirimu dan ibu bapamu. Kemudian jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-19, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Yarfa'ullah darajatihi fil firdaus. Maka Allah akan mengangkat derajat kita di surga Firdaus. Jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-20, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Yu'to sawaba syuhada'i wassalihin. Kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya para syuhada dan para solihin. Kemudian jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-21, maka kita akan mendapatkan keutamaan sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Banallahu lahu baitan fil jannati minan nur. Allah Subhanahu wa taala akan membangun istana di surga untuk kita dari cahaya. Kemudian jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-22, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Ja'a yaumal qiyamah aminan min kulli ghammin wa hammin. Maka akan datang di hari kiamat kita dalam keadaan aman dari segala kebingungan dan kesusahan. Kemudian jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-23, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Banallahu lahu madinan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan sebuah kota di surga. Kemudian jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-24, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW.
kana lahu arba'un wa isrun da'watu mustajabah. Kita akan memiliki 24 doa yang akan dikabulkan. Kemudian jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-25, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Yarfa'ullah ta'ala anhu adabal qabri. Maka Allah akan menghilangkan dari siksa kubur. Kemudian jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-26, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Yarfa'ullahu lahu sawabahu arba'ina aman. Allah akan menerima ganjaran kita selama 40 tahun. Kemudian jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-27, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Ja'a yaumal qiyamah ala siratil kalbarqi khatif. Maka kita akan bisa melintasi jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat menyambar. Kemudian jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-28, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Yarfa'ullahu lahu alfa darajatin fil jannah. Allah akan mengangkat 1000 derajat untuk kita di surga. Kemudian jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-29, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'tallahu ta'ala sawaba alfa hajati makbulan. Maka Allah akan memberikan kepada kita dengan pahala 1000 haji yang makbul. Kemudian jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-30, maka kita akan mendapatkan keutamaan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Yaqulullah ta'ala, ya abdi, kul min simaril jannah, wagtasil min ma'il salsabil, wasrobi minal kausar, anna rabbuka wa anta abdi. Maka Allah berfirman, hai hambaku, silahkan untuk makan buah-buahan di surga. Silahkan mandi di telaga Salsabil dan segera minum air dari telaga Kausar. Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Subhanallah, Maha suci Allah yang telah menyediakan balasan yang begitu mulianya untuk kita yang senantiasa mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Sekian dari kami tentang penjelasan sholat tarawih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.